Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan presentasi yang berjudul Tugas UTS Statistik dan Probabilitas yang diampu oleh Ibu Vina Rahmayati. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifki Mustafa dengan NIM 20221037031144 dari kelas 3D. Selanjutnya adalah penugasan. Yang pertama adalah presentasi PowerPoint. Buatlah presentasi PowerPoint bisa menggunakan PPT atau Canva. Dengan saya sendiri, saya menggunakan PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Yang dimana harus terdapat data observasi, data kuesioner, eksplorasi, data analisis, visualisasi, serta harus memberi informasi tambahan, rekomendasi, dan conclusion atau kesimpulan. Yang kedua sajikan presentasi menggunakan device masing-masing yang dimana harus terdapat muka di pojok presentasi. Yang ketiga, upload di YouTube. Yang keempat ialah pengumpulan tugas ada di Classroom. Selanjutnya observasi dan survei. Di sini saya mengambil tema transportasi berlokasi di Jalan Bandung, Penanggungan, Kecamatan Klajen, Kota Malang, Jawa Timur, di dekat Indomaret Jalan Bandung. Nah, di sini udah masuk ke dalam inti dari presentasi, yaitu exploratory data analysis. Saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu exploratory data analysis. Nah, exploratory data analysis adalah sebuah proses untuk menggali dan mencari pola pada dataset yang digunakan. Proses ini dapat mendeteksi kesalahan sebelum nantinya akan dilakukan proses selanjutnya. Tujuannya dari exploratory data analysis adalah untuk memahami data yang dimiliki dengan cara yang mendalam sebelum memulai melakukan analisis statistik atau memodalkan data tersebut. IDA membantu untuk menggali wawasan awal tentang karakteristik data, mengidentifikasi pola, anomali, atau hubungan yang menarik, dan merumuskan pertanyaan atau hipotesis yang dapat dijelajahi lebih lanjut. Nah, udah masuk ke dalam data. Di sini ada data table ya, dengan mengambil variabel lanjut konten. Jumlah totalnya di sini bisa dilihat. Gojek itu 693, Grab 572, Maxim 178, Shopee 266. Di sini ada chart. Data chartnya bisa dilihat yang bisa disimpulkan bahwa data yang paling banyak jumlah ojolnya ialah Gojek, data yang paling sedikit jumlah ojolnya ialah Maxim. Selanjutnya di sini menghitung sebuah Gojek. Di sini bisa kita lihat tabelnya. Di sini ada hari Senin sampai hari Minggu selama 7 hari. Ojek online-nya Gojek. Jumlah ojolnya bisa dilihat. Hari Senin ada 101, Selasa 91, Rabu 95, Kamis 91, Jumat itu 88, Sabtu 92, Minggu 105. Di sini ada data chartnya yang dapat disimpulkan bahwa data hari yang paling banyak jumlah Gojek ialah hari Minggu. Data hari yang paling sedikit jumlah Gojeknya ialah hari Jumat. Selanjutnya sudah menghitung Grab. Kita lihat ya, sama seperti Gojek tadi, langsung aja dapat disimpulkan bahwa data hari yang paling banyak jumlah Grabnya ialah hari Minggu. Data hari yang paling sedikit jumlah Grabnya ialah hari Kamis. Selanjutnya adalah Maxim. Ya, kita bisa lihat di sini disimpulkan bahwa data hari yang paling banyak Maxim ialah hari Minggu. Data yang paling sedikit jumlah Maxim ialah hari Selasa, Jumat, dan Sabtu.
Selanjutnya ada Shopee. Di sini kita langsung simpulkan aja data yang hari paling banyak jumlah Shopee ialah hari Minggu. Data hari yang paling sedikit ialah Jumat dan Selasa. Nah, di sini ada statistik deskriptif data observasi. Statistik deskriptif adalah proses pengorganisasian, penyajian, dan interpretasi data agar dapat memahami karakteristik dasar dan data. Tujuannya adalah memberikan gambaran komprehensif tentang data yang diamati. Di sini ada rata-rata dari observasi saya 7 hari berturut-turut itu 239,8571429. Lalu minimalnya ada 225, median itu 235, maksimalnya 271, modusnya atau mode 225. Sum total dari ini adalah 1679. Sini ada penjelasan dari table sebelumnya, itu mean atau rata-rata ialah rata-rata dari sekumpulan data. Lalu median ialah nilai tengah. Mode atau modus ialah nilai yang paling sering muncul dalam data. Selanjutnya minimal, ya nilai minimal atau minimum dari nilai data tersebut. Selanjutnya maksimum atau maksimal ialah data-data terbesar dalam data tersebut. Dataset sum adalah total dari semua nilai dalam total pada dataset tersebut. Selanjutnya ada count atau bisa dibilang jumlah total data dalam sampel pada dataset. Selanjutnya exploratory data analysis, data survei kuesioner. Di sini saya hanya mengambil 10 saja buat sebagai contoh kali. Nah, selanjutnya ialah menghitung sebuah gender. Kita bisa lihat bahwa sangat jelas ya kalau laki-laki yang paling banyak dibandingin perempuan. Ini adalah data lingkaran yang bisa disimpulkan bahwa jumlah responden yang mengisi kuesioner berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada responden yang berjenis kelamin perempuan. Nah, data visualisasi data survei bisa dilihat di sini. Mainnya itu 28,77, minimal 17, mediannya 29, maksimal 41, modus 30, sumnya 2877, countnya itu 100. Dengan penjelasannya sama ya, sama seperti sebelumnya. Nah, di sini ada data visualisasi, data observasi. Ini kita bisa lihat, mohon maaf ya kalau kecil di PPT. Dari data di atas, saya akan membuat box plot itu. Bagi tidak tahu box plot adalah alat visualisasi yang berguna untuk merangkum distribusi data dan mengidentifikasi sebaran serta pencilan atau outliers dalam data. Dalam konteks data jumlah kendaraan ya ojol, di sini tanda kurung Gojek, Grab, Maxim, Shopee, kita dapat membuat 4 box plot yang berdampingan, satu untuk setiap ojol untuk melihat sebaran data atau di sini adalah box plot data observasi. Di sini terdapat set by set box plot jumlah ojol per hari. Nah, setiap variabel memiliki data untuk 7 hari yang berjumlah 7 sesi yang berbeda yang mewakili jumlah ojol dalam variabel masing-masing. Box plot dapat membantu melihat sebaran data dalam setiap variabel. Hasil dari box plot di samping
Dari keempat variabel tersebut, sebaran data yang paling besar adalah Gojek dan sebaran data yang paling kecil adalah Maxim. Histogram data survei. Dari data di samping, saya akan membuat histogram. Bagi yang tidak tahu histogram, histogram adalah grafik batang yang digunakan untuk menggambarkan distribusi data dalam bentuk interval atau kelas. Histogram akan membantu untuk memvisualisasikan sebaran frekuensi dalam interval-interval. Histogram akan membantu kita terlihat dengan jelas bagaimana data terdistribusi dalam suatu interval. Nah, histogramnya kita dapat simpulkan dari grafik di samping menunjukkan bahwa sebaran data yang paling besar berada di interval 21 sampai 30, diikuti oleh 31 dan 40, dan diikuti oleh 11 20, 41 50. Tetapi pada interval 1 sampai 10 berfrekuensi 0 atau tidak memiliki data. Hasil dari grafik histogram di samping akan memperlihatkan tinggi frekuensi di interval 21 sampai 30. Dengan demikian, histogram ini akan memberikan gambaran visual tentang sebaran data yang lebih fokus pada rentang nilai tersebut. Additional information. Sumber data. Data yang digunakan dalam analisis dan visualisasi ini berada dari dua sumber, yaitu data observasi dan data survei. Metode pengumpulan data yang terdiri dari pengamatan selama 7 hari yang berjumlah 7 sesi di lokasi Jalan Bandung, yang kemudian diikuti dengan pembagian kuesioner selama beberapa hari berikutnya, dapat disebut juga sebagai gabungan antara studi lapangan dan survei. Konteks penelitian pada observasi, penelitian bertujuan untuk mendapatkan beberapa informasi tentang ojol yang melintas di Jalan Bandung, melakukan berbagai variabel seperti Gojek, Grab, Maxim, Shopee. Informasi ini akan memberikan gambaran tentang mobilitas di Jalan Bandung. Pada kuesioner, penelitian dilakukan untuk menilai pengalaman pengguna di Jalan Bandung, termasuk seberapa nyaman dan lancar perjalanan di jalan ini, beberapa sering terjadi kemacetan, dan juga untuk menilai kualitas dan fasilitas yang ada. Hasil dari penelitian ini akan digunakan untuk melakukan peningkatan pada pengelolaan lalu lintas serta infrastruktur di sekitar Jalan Bandung untuk memenuhi kebutuhan pengendara. Recommendation. Dari data di atas, terlihat bahwa 68 dari responden memberikan penilaian dalam kuesioner dengan interval antara 21 hingga 30, yang menunjukkan bahwa penilaian masuk ke dalam kategori cukup. Secara keseluruhan, overall, Jalan Bandung mendapat penilaian cukup dalam hal kenyamanan, kualitas, dan fasilitasnya, sehingga dapat dikatakan sudah memenuhi kebutuhan pengendara di Jalan Bandung. Conclusion atau kesimpulan, melalui ETA dan visualisasi data, terbukti bahwa Jalan Bandung Desa Penanggungan Kecamatan Klojen memiliki fasilitas yang memenuhi kebutuhan para pengendara ojol yang melintasinya. Gojek mendominasi di lalu lintas Jalan Bandung dan juga menjadi pilihan favorit. Grafik histogram data survei menunjukkan cukup puas pengguna atau pengendara Jalan Bandung ini dalam rentang skor 21 hingga 30. Ya, temuan ini memberikan fakta bahwa kenyamanan, kualitas, dan fasilitas Jalan Bogor ini dinilai cukup. Thank you, terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Maka dari itu saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.